Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya diberkati sekali dengan pujian yang terakhir ya. Tuhan selalu memelihara kita, memperhatikan kita, bahkan sehelai rambut kita saja. Kalau tanpa seizin Tuhan itu tidak dibiarkan jatuh, saudara. Amin. Saya percaya sekali lagi bahwa setiap kita orang-orang percaya perlu sekali untuk terus bisa hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan di setiap waktu kita. Masih Kristen ya saudara ya? Amin. Masih baca firman Tuhan saudara setiap hari? Harus ya saudara ya. Kita harus baca firman Tuhan, harus tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saudara, suatu waktu, beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beberapa anak muda dan saya tanya kabar mereka dan keadaan mereka. Satu-satu saya tanya dan ada satu orang yang saya tanya gimana kabar, gimana kerjaan. Hari-hari ini seperti apa kondisi kerjaan atau kehidupan kamu? Wah tidak gampang Kak, dolar naik, BBM naik itu berdampak ke semuanya. Bahkan berdampak ke pekerjaan, ya stok perusahaan semakin tipis ya, produk yang kami jual sudah semakin langka karena memang dolar naiknya lumayan tinggi. Bahkan BBM juga ikut naik jadi banyak yang di PHK juga. Bahkan ada satu orang juga yang datang ke saya dan berkata bahwa aduh Kak, saya gagal atau saya merasa gagal hari-hari ini karena investasi saya di satu tempat ya di satu bank dan bank itu saya tahu saya perhitungkan semuanya itu aman sekali, tidak mungkin investasinya bakal gagal, pasti akan cuan gitu kan. Tapi yang terjadi adalah minggu-minggu ini gagal. Saya hampir rugi belasan juta bahkan puluhan juta. Ya saya berdoa supaya nggak sampai ratusan juta. Dan mereka hampir semuanya berkeluh kesah dengan satu hal yang hampir sama bahwa hari-hari ini tidak mudah dalam menghadapi kehidupan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara hari-hari ini, tapi saya percaya di dalam Tuhan selalu masih ada harapan. Yang setuju bisa katakan amin. Amin ya saudara ya. Hari ini saya akan berbagi tentang satu. Kalau saudara mungkin suka dengan judul khotbah, saya kasih judul khotbahnya adalah tinggal di dalam Goshen, saudara ya. Ya, tinggal di dalam Goshen, saudara. Ini ada satu hal yang mungkin sering kali kita dengar atau mungkin Goshen, kata-kata Goshen, mungkin saudara bertanya, Goshen itu produk baru dari Gojek kah? Tidak ya saudara ya. Goshen itu adalah sebuah tempat di mana Tuhan membawa bangsa Israel untuk tinggal di situ dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Hari-hari ini saya tahu tidak mudah, tetapi kita orang percaya perlu Goshen. Perlu tinggal di tempat di mana Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Yang mau dipelihara oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Amin saudara ya. Nah Goshen saudara, itu bukan berbicara tentang lokasi atau letak geografis satu tempat ya di Timur Tengah sana saudara ya. Tetapi Goshen itu menggambarkan tempat perlindungan Allah bagi umatnya. Jadi Goshen itu memiliki arti mendekatlah saudara. Nah hari-hari ini tidak mudah, bahkan kita tahu kedepannya akan semakin sulit saudara. Ya, saya bukan bernubuat atau meramalkan sesuatu saudara, tapi pada realitanya firman Tuhan berkata bahwa akhir zaman di hari-hari terakhir itu akan semakin sulit kehidupan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan ingin menyampaikan sesuatu bagi setiap kita untuk punya satu hal ini, mendekat kepada Tuhan. Tuhan ingin setiap umatnya itu mendekat kepadanya, tinggal di Goshen, saudara. Supaya apa? Perlindungan Tuhan itu ada atas kita. Nah saudara, kalau kita bicara tentang perlindungan Tuhan, itu sudah seringkali Tuhan nyatakan di dalam kebenarannya saat tokoh-tokoh Alkitab mengalaminya saudara ya. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab mengalami perlindungan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu adalah hal yang nyata yang bisa kita miliki, yang bisa kita terima hari-hari ini.
Kalau saudara merasa bahwa tidak ada tempat lagi yang aman, Pak. Tidak ada lagi tempat yang dimana saya mau investasi sesuatu atau menabung dengan aman. Hari-hari ini semuanya bisa seperti membalikan telapak tangan. Hari ini mungkin untung, besok mungkin buntung, saudara. Ada mungkin nih saudara yang mungkin sudah bekerja belasan tahun, bahkan puluhan tahun, tiba-tiba di PHK. Kita nggak pernah tahu keadaan dunia ini. Tetapi saat ini Tuhan berkata kepada setiap kita orang-orang percaya, saya dan saudara, untuk mari mendekat sama Tuhan, tinggal di Goshen. Tinggal di tanah yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara, Ayub 1 ayat 10, ya, Ayub 1 ayat 10, salah satu bukti bahwa Tuhan itu paling suka sekali untuk setiap orang yang dicintainya dan mencintai dia untuk mengalami perlindungannya Tuhan. Ya, Ayub 1 ayat 10, di situ dikatakan seperti ini. Bukankah waktu Ayub mau dicobai oleh iblis, saudara? Iblis berkata kepada Tuhan, wajar kalau Ayub ini diberkati, wajar kalau Ayub ini cinta sama Tuhan. Karena apa? Kita baca di sini. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan tangannya telah kau berkati dan kekayaannya makin bertambah di negeri itu. Saudara, ternyata Ayub menjadi orang yang paling kaya bukan semata-mata karena usahanya saja. Bukan karena hasil kerja kerasnya, saudara. Tapi ada satu ini, pagar perlindungan Tuhan ternyata itu nyata atas kehidupan Ayub. Sehingga iblis pun tidak bisa menghancurkan, mengambil apa yang dilindungi oleh Tuhan, saudara. Kita tahu ceritanya setelah Tuhan membuka pagar perlindungan itu, baru Ayub mengalami apa, saudara? Pencobaan, proses Tuhan terjadi. Tapi sebelumnya Ayub aman-aman saja. Alkitab mencatat dia bertambah kaya, dia diberkati, ya saudara. Tapi waktu dibukakan pagarnya dan iblis memproses dia kehilangan segalanya dalam waktu semalam, saudara. Anak-anaknya tiba-tiba mati semua. Hartanya habis semuanya. Ternaknya yang semuanya mungkin tambun-tambun seger-seger, saudara ya, tiba-tiba mati dalam sekejap. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan dunia ini. Saat tanpa perlindungan Tuhan dan pagar perlindungannya dia ada atas kita. Oleh sebab itu, saudara, mari sama-sama di hari-hari ini kita semakin melekat sama Tuhan, mendekat sama Tuhan. Bahkan di Mazmur 91 ayat 4 juga dikatakan seperti ini, saudara. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bapak Ibu Saudara, yang hari ini, yang sampai hari ini, kalau pergi ke satu tempat, entah itu mungkin ke kantor, dari rumah ke kantor, dari rumah mungkin ke sekolah, dari rumah mungkin ke satu tempat tujuan, masih ada nggak yang berdoa lebih dulu? Masih ada nggak yang berharap gini, Tuhan tolong jagai saya? Mungkin kesannya sepele, Tuhan seperti biasalah. Sudah jalan 2 tahun ini Tuhan, nggak perlu doa aja, tetap lancar-lancar aja, aman-aman aja. Masih ada nggak, saudara, yang hari-hari ini tetap berharap bahwa Tuhan menjagai, Tuhan melindungi hidup kita? Kalau mungkin saudara hari-hari ini sudah mulai lupa atau mungkin sudah menganggap biasa pergi ke satu tempat tidak perlu pakai doa, saudara, lihat ada pagar perlindungan Tuhan yang menyertai kita, yang melindungi kita saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, saat kita minta itu kepada Tuhan. Setiap orang percaya, saya dan saudara punya ini, saudara. Jangan pernah sampai kita lepas dari perlindungan dan pagar yang menyertai. Dan tembok bahkan, saudara, yang menyertai dan menjagai kita. Oleh sebab itu kita harus dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita bisa menemukan atau tinggal di dalam Goshen kita. Pertanyaannya, mengapa harus Goshen, Pak? Yang pertama, Goshen adalah tempat yang disediakan oleh Allah. Pertama kali kata Goshen muncul ketika Yusuf mengundang keluarganya ke Mesir, saudara ya. Kejadian 45 ayat 10 dikatakan, engkau akan diam di tanah Goshen dan engkau akan dekat kepadaku. Tuhan mau apa? Setiap kita dekat dengannya.
Allah telah mempersiapkannya jauh sebelum melalui kehidupan Yusuf. Nah saudara, kita tahu cerita ini bahwa ada masa kelaparan yang melanda dunia, saudara. Tapi Tuhan ternyata sudah menyiapkan segala sesuatu untuk supaya bangsa yang dikasihnya tetap aman. Yaitu di mana? Di Goshen, saudara ya. Jadi apa kalau mungkin Yusuf bisa komplain ya saudara ya, waktu di mana Tuhan kasih dia mimpi untuk jadi seorang pemimpin ya. Ternyata pada realitanya tidak jadi pemimpin waktu dia dapat mimpi itu saudara ya. Yang semua menyembah dia sampai Yakub bertanya, apakah kami harus menyembah engkau juga, apakah engkau menjadi raja atas kami. Dan tiba-tiba yang terjadi setelah itu adalah Yusuf dibuang dan dijual jadi budak. Bertolak belakang sekali ya, dapat mimpi dari Tuhan untuk jadi seorang pemimpin, tiba-tiba di waktu yang tidak begitu lama, dia malah dibuang jadi budak. Tapi yang menarik, Yusuf tidak kecewa, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan bukan itu saja, saat dia bekerja jadi seorang budak, dia jadi seorang karyawan yang terbaik. Integritasnya luar biasa. Begitu integritas luar biasa juga, masih aja dicobai saudara ya. Waktu dicobai tidak kena sama Tante Potifar, apa yang terjadi? Dia difitnah. Dimasukkan ke penjara, jauh lagi daripada kata seorang memimpin. Tapi menarik saudara, saat Yusuf akhirnya suatu kali dipromosikan oleh Tuhan, dia membangun sebuah lumbung dan menyelamatkan satu bangsa, responnya beda. Dia nggak pernah komplain sama Tuhan, dia nggak pernah kecewa, dia tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Di dalam Kejadian 45 ayat 5, Yusuf berkata seperti ini saudara, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan, kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Di ayat yang ke-7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, Yusuf bisa berbicara seperti ini karena dia sudah melewati segala sesuatu. Dan dia melihat ternyata Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bukan bagi keluarganya saja, tapi bagi bangsa Israel, saudara. Ya, dia bisa berkata bahwa Tuhan telah mempersiapkan aku untuk mendahului kamu. Ada banyak orang hari-hari ini yang merasa kecewa waktu diproses sama Tuhan. Ada yang merasa bahwa Tuhan tidak adil. Saya sudah ibadah, saya sudah pelayanan, saya sudah Kristen sejak dari kecil. Tetapi kenapa hal yang buruk selalu terjadi? Bapak, Ibu, Saudara, mari sama-sama kita lihat kehidupan Yusuf. Hidup kita apakah sudah seburuk daripada Yusuf, saudara? Yusuf benar-benar berintegritas. Dia orang yang tidak pernah pahit hati, sekalipun dia melewati banyak kepahitan hidup, saudara. Dia orang yang tetap bisa bersyukur. Sampai dipromosikan oleh Tuhan, dia bisa melihat ternyata seperti inilah rencana Tuhan untuk menyiapkan saya. Dia enggak balas dendam kepada saudara-saudaranya yang sudah membuang dia. Dia bisa melihat dari angle yang berbeda. Dia bilang, mungkin kalau bisa dia bilang berterima kasih sudah membuang saya. Kalau enggak dibuang mungkin saya enggak mengenapi rencana Tuhan. Tetapi banyak orang-orang percaya hari-hari ini justru banyak kecewa sama Tuhan ketika baru sedikit diproses oleh Tuhan. Masih ada amin, saudara? Kita lihat, kalau Yusuf tidak pernah menjadi seorang budak, dia tidak mungkin bisa memimpin atau memberi makan satu bangsa, saudara. Bukan satu kota, saudara, bangsa. Menyelamatkan satu bangsa. Dan saudara perlu tahu, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang selalu punya rencana. Rencananya itu jauh melebihi rencana kita. Dia adalah Tuhan yang selalu memiliki plan, bahkan dia adalah master of planning, saudara ya. Dalam Yeremia 1 ayat 5, Tuhan berkata seperti ini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu dan sebelum engkau lahir, aku sudah memilih dan mengangkat engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan ini datang kepada Yeremia. Sebelum Yeremia one day nanti jadi seorang nabi, Tuhan tahu Yeremia akan jadi seperti apa. Bahkan sebelum dia ditaruh di rahim ibunya, Tuhan sudah punya rencana buat hidup Yeremia.
Artinya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak kagetan dan panikan saudara. Begitu kita lahir udah bingung tuh. Wah, ini nanti anak ini mau dibawa kemana ya? Mau jadi apa ya? Enggak saudara. Bahkan sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita, dia sudah ngerti Yeremia akan jadi seperti apa nanti. Sama dengan kita, sama dengan saya dan saudara. Tuhan selalu punya rencana atas setiap kehidupan kita. Yang percaya bisa katakan amin ya. Ada satu lagu yang kalau mungkin Om Frank bilangnya lagu GPDI lama, saudara. Saya nggak tahu ini lagu GPDI lama atau lagu lama ya. Dikatakan seperti ini, ku di tanganmu. Ya saudara, pernah dengar lagu itu ya. Ku di hatimu. Di mana saudara? Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah apa? Wah. Ku di tanganmu. Di mana lagi saudara? Ku di hatimu, di pikiranmu, sekali lagi, di rencanamu. Amin. Kita ada di pikiran Tuhan, kita ada di dalam tangannya Tuhan, bahkan kita ada di dalam rencananya Tuhan. Saya percaya bahwa kalau saudara hari-hari ini mungkin berkata gini, Pak semakin sulit kehidupan. Ya betul, tetapi percaya juga bahwa saudara tetap dipelihara Tuhan. Saudara tetap menjadi biji matanya. Sehelai rambut, tadi Bu Jana berkata, sehelai rambut pun tidak jatuh tanpa seizin Tuhan. Karena apa? Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua saudara, mengapa Goshen? Goshen adalah tempat pemisahan. Ya, Keluaran 8 ayat 22 dikatakan, aku akan mengistimewakan tanah Goshen. Kata mengistimewakan dalam konteks ini berarti membuat perbedaan dan memisahkan. Yaitu orang-orang yang percaya dengan yang tidak saudara. Jadi Mesir terkena tula, Goshen tidak saudara ya. Mesir gelap, Goshen terang. Mesir berduka karena tulah demi tulah saudara ya, tetapi Goshen dipelihara. Ini menunjukkan prinsip penting bahwa umat Allah yang hidup di dunia ini, yang sama ya, sama-sama hidup di dunia ini, tetapi berbeda di bawah pemerintahan yang berbeda saudara. Maleakhi 3 ayat 18 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini, maka kamu akan melihat perbedaan perlakuan Allah terhadap orang benar dan orang jahat, terhadap orang yang setia melayani Dia dan yang tidak. Ini kata-kata yang luar biasa. Tuhan akan membuat perbedaan orang yang benar dan yang jahat, saudara. Bahkan Yesus berkata ya, dalam Yohanes 17 ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Mesir seringkali digambarkan sebagai dunia yang kita hidupi, saudara ya. Mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Orang percaya tidak dipanggil keluar dari dunia. Kita mau Tuhan segeralah panggil saya ke rumahmu ya, ke surga. Saya sudah tidak kuat lagi hidup di dunia. Tapi saudara ya, pada realitanya kita masih tetap tinggal di dunia ini. Kejadian 39 ayat 2 dikatakan seperti ini saudara ya. Yang membedakan orang percaya, orang benar dengan yang tidak. Kita boleh sama-sama tinggal di Mesir. Kita boleh sama-sama tinggal di dunia. Tetapi inilah yang membedakan. Kejadian 39 ayat 2 dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, yang membuat Yusuf bisa bertahan dan diberkati hidupnya karena apa? Keywordnya penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga semua yang dikerjakan selalu berhasil. Kehidupan semakin sulit, ya. Tetapi saat kita mendekat kepada Tuhan dan penyertaannya Dia ada atas kita, maka apapun yang kita kerjakan dibuatnya berhasil. Yang ketiga, saudara, Goshen adalah tempat perlindungan di tengah krisis. Saat Tulah datang ke Mesir, Goshen menjadi tempat perlindungan bagi bangsa Israel ya saudara ya. Keluaran 9 ayat 26 dikatakan hanya di tanah Goshen ini, tempat kediaman orang Israel, tidak ada hujan es. Ini menggambarkan tentang kasih karunia Allah. Israel tidak
lebih sempurna atau tidak lebih baik daripada orang Mesir sebenarnya saudara. Tetapi satu hal yang membedakan, Israel dikasihi oleh Tuhan. Ini mengingatkan kita kepada karya Kristus sebenarnya di dalam Yesus. Kita memperoleh perlindungan dari hukuman dosa. Di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sekali lagi, perjanjian lama punya Goshen secara geografis, itu tempat, itu wilayah, itu satu kota, satu wilayah saudara ya. Tetapi Goshen di dalam perjanjian baru bagi orang percaya itu bukan lagi sebuah tempat, melainkan Goshen adalah kita tinggal di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di dalam Kristus itu ada perlindungan. Di dalam Kristus itu ada keselamatan. Di dalam Kristus itu ada pengharapan. Dan di dalam Kristus itu ada damai sejahtera. Goshen bukan sekedar, sekali lagi, lokasi geografis. Tapi Goshen menggambarkan tempat perkenanan, pemeliharaan, dan perlindungan Allah bagi umatnya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, saya undang